Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali program baru gereja kita tahun ini, tema pertemuan HF kita adalah sumber pengharapan yang mengubahkan. Setiap kita tentunya tidak asing lagi dengan salah satu pujian lama yang sudah sering kita nyanyikan, lagu Amazing Grace. Lagu Amazing Grace diciptakan berdasarkan sebuah pengalaman yang menarik dari seorang yang bernama John Newton. Diawali dengan masa kelam hidup yang dijalani oleh John Newton ketika dia terlibat dalam perdagangan manusia. John merasa bahwa dirinya adalah seorang yang bengis dan kejam. Kebengisan dan kekejaman itu nampak dalam perilaku yang dia tunjukkan, bagaimana dia memperlakukan orang lain seperti suatu barang yang begitu mudahnya diperjualbelikan. Tidak hanya berhenti sampai di sini, John Newton juga adalah seorang yang tidak mengenal belas kasihan, sebab dia tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para budak yang tidak laku dijual. Keadaan ini jelas menggambarkan bahwa John pada saat itu benar-benar kehidupannya sangat kacau dan dia sedang kehilangan arah tujuan hidup yang benar. Namun demikian, kisah hidup John Newton tidak hanya berhenti sampai pada kebengisan dan kekejaman yang dia lakukan. Pada tahun 1748, sebuah peristiwa kelam terjadi dalam kehidupan John Newton. Di saat perjalanannya dari benua Afrika menuju ke Inggris, kapal yang ditumpanginya mendapat serangan badai yang sangat ganas sehingga membuat kapal yang ditumpanginya terombang-ambing. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang yang berada dalam kapal tersebut merasa ketakutan dan frustasi. Dalam hati, John berkata, "Mungkin ini adalah hari terakhir bagiku dan orang yang ada di dalam kapal ini. Sebab apabila kapal ini tenggelam, maka aku dan seisi kapal ini akan mati." Di tengah-tengah rasa ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh John saat itu, tiba-tiba secara refleks dia berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Yang intinya dia sedang meminta pertolongan kepada Tuhan supaya badai itu segera berhenti dan kapal yang ditumpanginya dapat kembali berlayar dengan aman. Dan di saat itu pula lah pertama kali John memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selang beberapa waktu kemudian badai reda dan kapal yang ditumpanginya dapat berlayar sampai tujuan dengan selamat. Dan disitulah pada akhirnya John menyadari bahwa masih tersedia anugerah Tuhan bagi orang berdosa seperti dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, pahitnya hidup ini karena dosa telah memunculkan berbagai persoalan dalam hidup manusia. Iblis begitu licik mengelabui hati manusia dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa pemboman yang dialami oleh saudara kita yang ada di Makassar. Kita prihatin dengan peristiwa ini, dan peristiwa ini sangatlah disayangkan. Sebab hanya karena sebuah pemahaman yang salah, orang nekat melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Persoalan ini telah menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan dalam hati orang. Apa yang terjadi hal ini sekali lagi memperlihatkan bagaimana rapuhnya hati manusia yang rentan dikuasai oleh dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia pada akhirnya bertindak berlawanan dengan kehendak Allah. Dan dosa itu pula lah yang pada akhirnya membuat seseorang merasa terbelenggu di dalam perasaan bersalah, malu, tidak berharga, kotor, hina, bahkan merasa kehilangan arah tujuan hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang mungkin pernah merasa atau mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang merasa bahwa hidup kita sedang tidak berharga karena sebuah kesalahan yang kita lakukan. Ada pengharapan bagi orang yang siap untuk diubahkan. Namun demikian, yang menjadi pertanyaannya adalah, langkah seperti apakah yang harus kita ambil untuk kita bisa mengalami perubahan hidup? Dan kepada siapakah seharusnya kita berlari untuk kita bisa mendapatkan kelepasan dari perasaan bersalah yang menyelimuti hati kita? Marilah kita akan diskusikan dalam kelompok-kelompok HF kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.